Shalom. Kita bertemu hari ini pada tanggal 30 Juli 2025. Kali ini saya akan menyampaikan satu rahasia firman yang agak dalam, tetapi harus saudara ketahui supaya kalau orang bertanya, saudara menjadi mengerti untuk menjawabnya. Saya akan memberi tema khotbah pada pagi hari ini, 3 metode Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Jadi di akhir zaman Tuhan itu punya 3 metode untuk menyelamatkan umatnya. Kalau pada zaman Nuh diperintah untuk membangun bahtera 3 tingkat. Kemudian pada zaman Musa membangun tabernakel 3 tingkat. Saudara, kemudian di akhir zaman menjelang kedatangannya Tuhan akan menyelamatkan umatnya juga dengan 3 metode. Jadi 3 metode ini berasal dari pola tabernakel, pola surgawi. Jadi saya menyampaikan hal ini mengenai 3 cara Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Itu adalah berdasar pada pola tabernakel, di mana di dalam tabernakel itu ada 3 bagian juga. Yang paling kudus itu disebut dengan ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus, dan yang paling luar itu namanya pelataran. Saudara, 3 cara ini berdasarkan tingkatan rohani masing-masing jemaat di akhir zaman. Jadi setiap saudara, orang percaya, itu pasti menempati salah satu di antara 3 tingkat ini. Saudaraku, yang paling top itu ruang Maha Kudus. Kemudian yang di bawahnya itu ruang kudus. Dan yang paling banyak itu adalah pelataran. Jadi saudara jangan mudah heran juga dengan sesuatu yang banyak ya. Saudaraku, banyak ternyata pelataran. Memang pelataran paling luas di dalam bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 cara Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman ini berdasarkan tingkatan rohani masing-masing jemaat menurut pola tabernakel. Caranya apa, saudaraku? Dan kapan terjadinya, saudaraku? Saya akan jelaskan dulu. Ini kaitannya dengan pemberitaan tadi malam, pemeteraian Israel. Jadi 3 cara Tuhan menyelamatkan umatnya ini akan dikerjakan 9 bulan setelah pemeteraian Israel itu terjadi, beres, saudaraku. Maka 3 cara ini kemudian akan dikerjakan oleh Tuhan. Cara apa itu, saudaraku? Jadi ingat pertama ya, saudaraku, harus terjadi pemeteraian dulu terhadap bangsa Israel. Kemudian 9 bulan kemudian, seperti saya sampaikan, itu seperti menunggu waktu dari seorang yang mengandung dan hamil. Seperti Maria yang mengandung, dimeteraikan Roh Kudus, kemudian melahirkan Tuhan Yesus, itu ada hitungannya. Nah, saudaraku, 3 cara ini dikerjakan 9 bulan setelah pemeteraian Israel, setelah 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan dan beres, saudaraku. Maka 3 cara ini dikerjakan oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, cara Tuhan menyelamatkan umatnya adalah dengan cara langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya.
diangkat hidup-hidup. Ini yang disebut dengan harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini siapa yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya ini? Ini adalah orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus setelah 9 bulan pemeterian suku Israel. Saudaraku, kemudian metode yang kedua adalah dengan cara diungsikan ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Allah. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Ini adalah orang-orang yang rohaninya mencapai ruang kudus setelah 9 bulan semenjak pemeterian Israel. Rohaninya mencapai ruang kudus. Ini nanti akan diungsikan ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Allah. Bahasa aslinya itu Peugo. Ya. Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Kemudian metode yang ketiga, di mana Tuhan menyelamatkan umatnya, itu adalah dengan cara mati syahid, menjadi martir, dengan cara berhadapan dengan kuasa antikris dan berani menolak tanda 666. Jadi kalau seseorang selama 9 bulan setelah pemeterian Israel tidak bisa naik rohaninya, tidak bisa mencapai ruang Maha Kudus, tidak bisa harpazo, tidak bisa juga diungsikan atau peugo, saudaraku, maka terpaksa dia tertinggal di masa antikris dan hidup bersama-sama dengan umat manusia yang ada di bumi ini yang sedang dilanda masa antikris. Dan kalau ingin selamat harus menerima tanda, menolak tanda 666. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Disebut keturunan yang lain dari wanita itu. Jadi wanita di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu bukan satu orang person kemudian melahirkan satu person, tidak, saudaraku. Tidak seperti itu. Ada ya yang menafsirkan nanti itu ada darah Yehuda yang akan mengandung, kemudian melahirkan seorang anak, kemudian 3,5 tahun langsung besar. Ya jadinya kayak wayang Gatot Kaca nanti, saudaraku. Kalau saya orang Jawa seneng dengerin wayang, itu begitu lahir dimandiin besar, saudaraku. Bisa perang sudah jadi itu, tapi kan ini bukan wayang ya, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu bukan person melahirkan person. Karena Wahyu pasal 12 ayat 1 itu memiliki anak yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, artinya dia melahirkan jemaat yang bisa sempurna. Dia juga memiliki jutaan anak yang tertinggal di masa antikris. Ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Jadi Wahyu 12 ayat 1 dan ayat 2 itu bukan seorang dari Yahudi ya, saudaraku, tapi itu menunjuk gereja Tuhan secara umum di akhir zaman yang pada akhirnya melahirkan 3 output. Output pertama, ruang Maha Kudus langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Output kedua, mereka yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Dan output yang ketiga adalah orang-orang yang tertinggal. Ini sesuai dengan pola tabernakel, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Jadi saya menyibakkan Wahyu pasal 12 ini berdasarkan kitab Wahyu dan terang tabernakel, saudaraku. Sekarang kita akan mengenali yang pertama, yang harpazo.
itu apa, kemudian tujuannya apa, saudaraku. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini yang pertama ya, metode pertama. Orang-orang ruang Maha Kudus itu diselamatkan oleh Tuhan dengan cara harpaso. Dibaca, saya mohon Ibu Tami, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Nah, ini saudaraku, anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Karena Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku, selain punya anak yang disebut dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, yang langsung harpaso, juga punya anak lain yang tertinggal, yang rohaninya tidak sampai kepada standar yang ditentukan oleh Tuhan. Maka kita sekarang harus memacu rohani kita, supaya jangan sampai kita menjadi kanak-kanak rohani yang tertinggal. Dan dari sini jelas bahwa Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu bukan satu orang darah Yehuda melahirkan satu anak laki-laki lagi. Kalau dahulu kan Maria melahirkan Tuhan Yesus, itu dari suku Lewi. Saudaraku, maaf ya, Tuhan Yesus itu disebut dari suku Yehuda, ya. Jadi darah Yehuda melahirkan seorang anak laki-laki, bukan seperti itu di akhir zaman, tetapi adalah gereja Tuhan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti harpaso. Kemudian ada juga orang-orang nanti yang tidak sempurna dan tertinggal, ada juga yang diungsikan. Nah, sekarang saya menyampaikan yang pertama tentang yang harpaso. Ini ada yang berpendapat juga, saudaraku, bahwa yang merampas anak laki-laki itu naga, itu kan yang merampas naga. Oh, bukan, tidak benar, sebab tujuan naga itu bukan untuk membawa ke tahta Allah. Kalau anak laki-laki itu dirampas naga kan tidak dibawa ke tahta Allah, saudaraku, pasti dihancurkan. Nah, ini dibawa ke tahta Allah. Siapa yang melakukan? Ya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri, saudaraku. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menahan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, ini iblis, naga tua. Kalau pada zaman dahulu ini masih ular kecil yang menipu Hawa di Taman Eden. Tapi di akhir zaman berubah menjadi naga tua. Yang diincar siapa, saudaraku? Yang diancam siapa? Disebut dalam ayat ini, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Jadi yang menjadi incaran dari iblis, dari naga tua, itu adalah orang-orang yang nanti rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Saya itu berharap mendidik saudara semua, kita semua, supaya tahap demi tahap kita itu mencapai ruang Maha Kudus. Makanya kemarin saya berikan satu panduan bagaimana teriakan orang-orang yang hampir mencapai ruang Maha Kudus itu laksana seorang wanita yang mengerang kalau berdoa itu, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kedua, ya, seperti seorang wanita melahirkan yang berteriak kesakitan. Saudara, jadi yang diancam ini adalah anak laki-laki. Keberadaan orang-orang sempurna di akhir zaman itu sangat diancam oleh iblis. Saudaraku, ini juga merupakan satu petunjuk bahwa anak laki-laki ini rohaninya adalah yang paling tinggi.
dari antara segala output di Wahyu pasal 12 ini. Saudara kalau melihat pada kelahiran Musa dan Yokebed, saudaraku, tentunya yang diancam itu Musa. Saudaraku, Fir'aun bukan hendak membunuh ibunya Musa, bukan, saudaraku. Di zaman Tuhan Yesus, yang diancam bunuh juga bukan Maria, tetapi Tuhan Yesusnya. Demikian pula di akhir zaman, yang diancam oleh iblis, yang tujuannya akan ditelan oleh iblis itu adalah orang-orang yang nanti akan harpaso. Saudara, makanya itu hati-hati toh di mana-mana itu. Jangan sampai nanti gara-gara kepleset sedikit nanti jadi ada pembuluh darah yang maaf ya, yang pecah, kemudian jadi sulit berjalan dan lain-lain. Hati-hati, jaga tubuh, jiwa, rohmu sampai nanti kedapatan sempurna ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi. Yang sudah tua juga jangan kemudian patah semangat. Aduh, saya kan sudah 75 tahun, mana bisa toh Pak Pendeta. Jangan gitu, saudaraku. Orang meninggal itu ada yang masih muda aja meninggal, yang tua ditunggu-tunggu meninggal malah nggak meninggal. Saudaraku, ada ya saudaraku begitu itu, yang sudah umur 90 tahun tapi pendengarannya itu masih tajam, penglihatannya masih tajam, pikirannya itu masih jernih, itu banyak saudaraku. Ada yang 30 tahun sudah meninggal dunia. Jadi masalah meninggal dunia itu jangan kemudian membuat saudara patah semangat di dalam mengejar target yang ditetapkan oleh Tuhan di akhir zaman teristimewa untuk harpaso. Jadi ibu-ibu yang kalau jalan mendaki ke Bukit Sion sudah gini ya, kemarin waktu di Israel tuh mendaki gitu, oma-oma tuh malah bilang saya, sini Pak Peter kalau nggak kuat, dikira saya ini kakinya nggak kuat, padahal saya memang pelan-pelan jalannya ya. Jadi oma yang ikut ke Yerusalem dahsyat. Oma kemarin luar biasa ya, naik turun bukit kuat, luar biasa, dan sampai di rumah juga tambah sehat malahan, saudaraku, bukan tambah sakit, saudaraku. Jadi yang sudah tua, yang sudah berusia juga semangat di dalam mengejar kesempurnaan ini. Jangan kemudian menjadi orang yang ngelokro. Ini yang harpaso, ruang maha kudus. Dulu digambarkan Musa, dulu digambarkan Tuhan Yesus. Di akhir zaman, orang-orang sempurna yang dilahirkan gereja Tuhan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang diungsikan. Ini bahasa aslinya itu Peugo. Wahyu 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Coba dibaca Ibu Tami. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia pelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Ini ibunya, saudaraku, wanita itu sendiri, saudaraku. Ini ibarat Yokebed, ini ibarat Maria, saudaraku. Nah, perlakuan Tuhan terhadap orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan, saudaraku. Karena ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 digenapi, itu 9 bulan, saudaraku, setelah Israel dimeteraikan, dia belum bisa sempurna, saudaraku. Maka untuk menyempurnakan harus ada satu langkah, satu tindakan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengadakan satu acara, satu teknis untuk menyelamatkan umatnya yang disebut dengan pengungsian. Bahasa aslinya itu Peugo. Perempuan itu lari. Peugo itu lari hilang lenyap, artinya saudaraku. Lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ
1260 hari lamanya. Saudara, bedanya apa? Yang Harpaso dan Beogo kan sama-sama ini di bawah kuasa Tuhan. Kalau yang Harpaso itu langsung diubah di dalam tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Henok, seperti tubuhnya Elia. Artinya ini sudah nggak pakai jas, saudaraku, nggak pakai cincin, nggak bawa handphone, saudara. Yang Harpaso itu nanti nggak bawa handphone ya, sudah. Terus ini contohnya Henok kemudian Elia. Jadi ada orang-orang tuh yang nggak mati ya, saudaraku, karena di kalangan beberapa orang dia memberitakan dahulu, wah nanti di akhir zaman ada orang yang nggak mati. Tapi ternyata pada suatu ketika tokoh yang memberitakan hal tersebut ternyata meninggal juga. Akhirnya keluarga meneruskan, oh semua orang itu nanti mati, karena dia sudah pernah mengalami kekecewaan. Saudaraku, tetapi kita tetap berpegang firman bahwa memang di akhir zaman itu ada orang-orang yang nggak mati, yaitu orang-orang yang Harpaso dan diungsikan. Saudaraku, yang Harpaso itu tubuhnya langsung diubah seperti Elia, seperti Henok, seperti tubuh kemuliaan Tuhan Yesus waktu di atas Gunung Tabor. Saudaraku, diubah seperti itu. Jadi sudah nggak pakai jas, tidak pakai celana, sepatu, saudaraku, tetapi dikatakan pakaiannya putih, bersih, berkilau-kilauan. Ya bukan berarti kemudian telanjang nampak, enggak begitu, saudaraku. Tubuh kemuliaan yang terlihat itu tidak terlihat seperti orang yang porno gitu, tidak ya, saudaraku, mohon maaf ini. Jadi orang yang Harpaso itu sudah tidak mengenakan baju ini tanggal, saudara. Kemudian aksesoris duniawi tanggal. Bedanya dengan orang yang diungsikan, kalau orang yang diungsikan itu seperti Filipus, saudaraku. Ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia, itu pakai baju enggak, saudaraku? Pakai. Amin. Pakai. Nah, ketika dipindah ke Asdod, masih pakai baju? Iya, prosesnya seperti itu. Itu yang diungsikan. Seperti juga Elia, ketika dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, balapan dengan kereta Raja Ahab, itu pakai baju, saudaraku. Enggak kemudian karena dia mengalami satu proses yang dahsyat, proses yang ilahi, kemudian enggak pakai baju, enggak, saudaraku. Pakai, tetap pakai. Jadi yang diungsikan itu nanti masih pakai baju. Tapi saudara jangan tanya, itu masih bawa HP enggak, Pak Pendeta? Ya, saya belum tanya ya itu. Belum tanya sama Tuhan itu nanti ada BTS apa tidak di padang belantara pengungsian itu. Karena kita dipindahkan ke suatu tempat yang Tuhan mau. Bukan menurut kita, saudaraku. Di sini dituliskan perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat. Dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ada padang belantara pengungsian, itu indah yang jelas, saudaraku. Jangan kira itu seperti padang gurun yang gersang begitu, saudaraku. Tapi memang itu padang yang disiapkan untuk orang-orang yang diungsikan. Satu tempat yang indah. Di dalam satu penglihatan pernah saya melihat tempat tersebut, saudaraku. Saudara, yang diungsikan ini pun, jadi yang diungsikan ini pun nanti ketika sempurna akan diangkat dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saudaraku, ini yang kedua. Saya akan menerangkan kemudian yang ketiga, orang-orang yang
tertinggal, yang rohaninya itu kanak-kanak, yang harus mati syahid dan berani menolak tanda 666. Ini metode atau cara yang ketiga Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Ini karena setelah pemeterian Israel ditunggu sekian bulan, saudaraku, tidak juga lahir sempurna imannya itu, saudaraku. Tidak juga dia mencapai ruang kudus, tapi dia tetap kanak-kanak rohani, saudaraku. Maka dia diizinkan tertinggal. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, dibaca Ibu Tami. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Jadi karena yang diincar tadi adalah anaknya yang sempurna, enggak bisa. Kemudian naga itu marah pada perempuan itu dan mengejar anaknya yang lain, yang jumlahnya itu nanti jutaan. Halaman itu paling luas. Makanya kalau ibadah kemeriak paling banyak, tapi paling diluk, saudaraku, tidak mengenal kedalaman firman. Saudara, jadi kita harus memperhatikan kualitas mulai saat ini. Jangan hanya kuantitas, tapi kualitas. Saya yakin yang datang di tempat ini dipilih oleh Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan saudara ke tempat ini. Jauh-jauh dari Papua Tengah, itu terbangnya berapa kali transit coba. Capek itu, kalau bukan digerakkan Roh Kudus, ya males. Yang dari Medan juga, dari tempat-tempat lain tuh yang menggerakkan itu Roh Kudus. Sudah dipilih menjadi pasukan pemenang, seperti pasukannya Yosua yang nanti merebut Kanaan. Artinya apa? Saudara, ini pasukan Tuhan yang akan dipersiapkan sampai kepada masa harpaso itu. Makanya ya jauh-jauh dijalani. Amin, saudaraku. Dari Papua, dari Palu, dari Medan datang, karena ini pasukan Yosua yang akan merebut janji Tuhan itu, yang akan memperoleh janji Tuhan itu. Saudara, kita akan melihat kenapa orang-orang di akhir zaman itu bisa tertinggal. Ini yang ketiga tadi, metode ketiga, kenapa orang-orang itu ada yang tertinggal juga. Wahyu 11 ayat 1 dan 2, dibaca Ibu Tami. Wahyu. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Terus? Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, jadi di akhir zaman, mereka yang tidak berhasil harpaso gagal selama masa penantian, selama critical time itu gagal. Saudaraku, gagal menjadi orang yang harpaso, gagal menjadi orang yang diungsikan, maka terpaksa dia menjadi orang-orang yang tertinggal, karena rohaninya itu pelataran alias kanak-kanak. Itu luasnya, kalau tabernakel luasnya adalah 5.000 hasta persegi. Kalau ruang kudus itu 200 hasta persegi. Kalau ruang maha kudus itu cuma 100, karena kalau dihitung luasannya ya, bukan dihitung volumenya, dihitung luasannya, pelataran itu 5.000 hasta persegi, ruang kudus itu 200 hasta persegi, kemudian ruang maha kudus itu 100 hasta persegi. Nah, ini yang paling banyak. Nah, orang Kristen di akhir zaman kebanyakan nanti akan tertinggal, saudaraku. Ya jangan terkejut. Tapi nanti kalau saudara tertinggal juga jangan takut, ya. Pegang nama Yesus, pertahankan nama Yesus, sekalipun nyawa taruhannya, karena saudara tahu bahwa masa antikris, kalau nanti di dunia ini sudah ada undang-undang yang menyatakan di satu hari, satu waktu, satu masa berlaku tanda 66 di seluruh muka bumi, maka mulai saat itu mulailah
masa antikris. Saudaraku, jadi kalau saudara melihat pas malam-malam lah begitu saudaraku, kemudian saudara tidur bersama anak-anak, bersama keluarga, tiba-tiba saudara cek televisi di pagi hari, ada berita, wah ada banyak orang yang diangkat, mendadak hilang saudaraku. Atau saudara ketemu dengan pengumuman tanda 666, ini justru saudara menjadi orang yang tertinggal. Jadi orang yang ketemu dengan tanda 666 itu orang-orang yang tertinggal. Saudara, yang Harpaso itu nggak ketemu dengan tanda itu. Yang diungsikan juga nggak ketemu. Tetapi yang akan ketemu adalah orang-orang yang tertinggal, yang rohaninya itu kanak-kanak. Maka jangan menjadi kanak-kanak rohani. Di Wahyu pasal 11 ayat yang kedua ini, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi yang tertinggal di masa antikris itu juga jangan takut, karena meskipun mati, bangkitnya itu nggak akan lama lagi. Saudaraku, ya menakutkan juga ya saudaraku, harus mati meskipun sudah tahu kalau saudara mati di masa antikris itu nanti saudara bangkitnya tidak akan lebih dari 3,5 tahun lagi pasti bangkit, dibangkitkan dan Tuhan Yesus Kristus datang. Tapi meskipun tahu demikian ya kan, saudaraku, itu kurang bagus ya, bukan berarti salah, ini kurang bagus saja saudaraku, karena nanti akan banyak orang yang begitu saudaraku. Akan banyak orang-orang yang tertinggal, itu banyak. Volumenya itu yang paling besar di antara penghuni bait suci Allah, 5.000 hasta persegi sendiri. Saudara, kita akan melihat gambarannya, proses-proses ini di dalam Injil Matius. Baik proses orang yang mengungsi, orang yang Harpaso, maupun orang-orang yang tertinggal. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21 dibaca. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Amin. Sampai di sini. Jadi ketika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, nanti di tempat kudus, di bait Allah ketiga yang didirikan itu, nanti yang duduk di sana antikris. Saudara, saya kasih tahu, kalau sudah diajak patungan membangun bait Allah yang ketiga, jangan mau ya. Karena yang akan duduk di sana itu antikris. Mending saudara pakai untuk membangun bait Allah rohani, orang-orang yang akan diungsikan, yang akan Harpaso. Ini butuh saudara topang daripada saudara menopang bait Allah yang jasmani itu. Itu pembiayaannya mahal banget saudaraku. Dan sekarang secara rahasia itu sudah mulai dikerjakan saudaraku. Jadi saudara mesti hati-hati. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ini yang mengungsi tadi gambarannya, yang diungsikan, yang peugo. Kemudian ayat yang ke-17 dibaca. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Amin. Yang sedang di peranginan, lagi ngisis, bahasa Jawa, kipas-kipas di peranginan. Kayak saudara kalau di tempat di belakang kan ada untuk istirahat, di depan lagi ngisis gitu. Kan tanggane, wah kalau sudah umur ya naik turun itu capek. Kalau sedang di atas peranginan tuh nggak usah turun, karena nanti akan ada apa saudaraku? Nanti akan ada Harpaso. Ini menceritakan orang-orang yang Harpaso ini saudaraku. Jadi orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya, karena akan ada Harpaso. Kemudian yang tertinggal saudaraku, masih terus ini ayat 24 dulu, ayat 18 dulu.
Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ya, ini masih yang Harpaso tadi. Kemudian ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi. Artinya ibu-ibu ini menunjuk kepada para hamba Tuhan, tetapi jemaatnya itu masih bayi, nggak mau ditegur keras, ditegur firman malah keluar, nggak mau ibadah lagi, saudaraku. Ini kanak-kanak rohani, saudaraku, makanannya masih susu bayi, saudaraku. Jadi bayi-bayi rohani itu nanti akan tertinggal. Jadi Harpaso, pengungsian, dan orang-orang yang tertinggal itu ada gambarannya di dalam Matius pasal 24 ini. Ayat 20 dan 21. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi 3 metode tadi diadakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris. Satu masa siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Dulu belum pernah ada, saudaraku, masa yang di depan itu seperti akan terjadi di depan kita ini belum pernah ada dulu, saudaraku. Ada yang ngomong, oh antikris sudah dulu kapan, saudaraku? Masa antikris itu ditulis 1260 hari, 42 bulan, 3,5 tahun, saudaraku. 5 kali nulisnya itu, dan itu hanya terjadi di akhir zaman. Dulu belum pernah terjadi. Jadi pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi cuma 1 kali toktil. Ya nanti, saudaraku, 9 bulan setelah pemeterian Israel itu genap terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan berlanjut tentang ibu hamil dan menyusui. Kenapa kok di dalam Matius 24 ayat 19 tadi dikatakan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu? Bukan berarti nanti yang sedang hamil itu terus carry gitu, enggak, saudaraku. Kalau rohaninya bagus, ya dia akan bisa Harpaso, saudaraku. Anaknya pun bisa, saudaraku. Tapi yang dimaksud dengan ibu hamil dan menyusui itu apa, saudaraku? Itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang jemaat-jemaatnya itu masih minum susu terus, bayi-bayi rohani. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dibaca. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Terus? Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Terus? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Jadi yang dimaksud ibu hamil dan menyusui itu bukan berarti sekarang saudara nggak boleh hamil. Oh boleh, saudaraku, boleh, punya anak lagi itu masih boleh. Kalau bisa ya, kalau masih mampu ya silahkan. Ini rohaninya, saudaraku. Ini menunjuk kepada pelayan-pelayan Tuhan. Rasul Paulus bilang, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Orang yang belum dewasa di dalam Kristus. Selanjutnya apa? Susu yang kuberikan padamu. Artinya yang enak-enak gitu loh, saudaraku, bikin bubuk. Saudara, kalau susu itu kan bubuk, saudaraku. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Makanan keras itu firman yang menegur, menyucikan,
Kalau ada yang salah ya ditegur. Saya itu kalau ada orang salah, meskipun itu secara organisatoris lebih tinggi dari saya tegur, saudaraku. Nabi Nathan itu juga gitu, meskipun Daud, saudaraku, kalau keliru ya ditegur. Kita harus punya keberanian seperti itu, saudaraku, supaya saudara menjadi orang yang dewasa rohani, yang makanannya bukan susu, tetapi makanannya adalah makanan keras. Ya, makanan keras itu kalau orang yang tua ya sulit juga ya, mulai giginya ini soalnya mulai rapuh. Makan yang keras nih, aduh, kena gigi kadang teng gitu juga ya. Sudah jadi orang tua butuh susu juga, bukan maksudnya, tapi ini secara lahiriah ya. Orang tua itu juga butuh susu supaya tulangnya jadi kuat. Ya, jadi kadang mimi susu itu boleh. Beli susu, saya nggak mau sebut merek sih, Anlen atau apa itu boleh. Nggak kemudian saudara sudah tua terus anti susu gitu ya, enggak, saudaraku. Boleh, mimi susu boleh, saudaraku. Cuma ini yang artinya itu arti rohani, ya nggak boleh itu, saudaraku. Saudara sudah tua tapi minum ASI itu ya rada nggak bagus, saudaraku. Ya, sudah jenggoten mimi ASI. Saudara, kalau Kristennya itu sudah lama, ibarat orang gitu sudah bewok, sudah jenggoten, saudaraku, kok mamnya itu masih ASI terus ngedot terus, wagu, saudaraku. Saudara, saya itu kadang ketawa sama Roh Kudus diterangkan seperti itu semalam, saudaraku. Kayak lho, deloken wong-wong kayak kayak tua-tua ngedot wae, neng mobil ngedot. Yang dicerna, yang dimasukkan itu susu. Nggak mau ditegur firman yang keras, yang menyucikan, menguduskan, nggak mau. Kalau ditegur malah keluar, nggak mau lagi ibadah. Saudaraku, itu ciri dari kanak-kanak rohani. Jadi di mobil tuh ngedot, saudaraku. Ya yang dibaca tuh firman, tapi yang enak-enak. Saudaraku, nggak pernah yang tegur-tegur keras begini. Saudaraku, ya firman. Itu kalau ibaratnya begitu rumput. Saudaraku, rumput itu untuk domba di pelataran, ya. Jadi rumput itu adanya di pelataran, di ruang kudus nggak ada rumput. Saudaraku, di ruang Maha Kudus juga tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itu yang dimaksud dengan ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Bukan berarti saudara nggak boleh hamil, boleh. Punya anak menyusui lagi juga boleh. Yang nggak boleh itu saudara Kristen lama tapi masih kanak-kanak rohani, sukanya ngedot terus, saudaraku, masih di mobil ngedot, di rumah ngedot, saudaraku. Nggak boleh. Umur kekristenanmu sudah 30 tahun kok masih ngedot terus, saudaraku. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Dia yang membuat seseorang itu kanak-kanak rohani itu karena lamban mendengarkan. Nek diterang itu radong dong, saudaraku. Saudaraku, banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban mendengar pengajaran. Kemudian terus, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Terus, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Terus, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Jadi ini arti dari ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Bukan berarti saudara nggak boleh hamil, nggak boleh punya anak dan menyusui menjelang Tuhan datang. Oh boleh, saudaraku, boleh. Yang penting iman saudara, jangan kanak-kanak. Iman saudara jangan seperti bayi. Imanmu, saudaraku. Kemudian perlu dijelaskan bahwa 3 metode penyelamatan di akhir zaman itu untuk apa? Tadi kan sudah saya terangkan ada 3 metode.
Kalau ada metode, ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan, itu ada tujuannya. Harpaso itu untuk apa? Kok dadak harpaso barang? Diungsikan itu untuk apa? Terus yang tertinggal itu juga untuk apa, saudaraku? Jadi kita akan meninjau secara umum untuk menghindarkan gereja dari masa antikris. Ini secara umum, tinjauan umumnya, saudaraku. Jadi kita akan mengkaji tentang 3 metode penyelamatan di akhir zaman ini. Kenapa diadakan oleh Tuhan? Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 21 tadi. Ini penyebab utamanya. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi Tuhan mengadakan 3 metode. Harpaso langsung dibawa kepada Allah dan ketahatannya, diungsikan. Itu karena dunia nanti akan dilanda masa antikris. Ya, jadi Tuhan menyediakan bahtera akhir zaman itu wujudnya itu, saudaraku. Nah, kalau orang mimpi melihat bahtera itu ya wujudnya itu, saudaraku. Sebetulnya orang yang harpaso, yang diungsikan dan yang tertinggal itu seperti perahu 3 tingkat. Itu seperti tabernakel, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Nah, saudaraku, jadi kalau sudah dapat penglihatan, dapat mimpi itu harus diartikan, ya, saudaraku. Kemudian secara khusus dari 3 metode ini, setiap metode memiliki tujuan khusus. Yang pertama, tujuan harpaso, Wahyu pasal 12 ayat 5, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus kemudian langsung dibawa kepada Allah dan ketahatannya. Ini tujuannya apa? Saya akan sampaikan. Tujuannya yang pertama adalah menggenapi rencana Tuhan yang sudah ditetapkannya ketika bertemu dengan Musa dan Elia di atas Gunung Tabor. Matius pasal 17 ayat 1 sampai ke 5. Jadi Tuhan Yesus pernah merancang bahwa di akhir zaman akan ada orang seperti kamu loh, Elia, yang tidak akan meninggal, melainkan akan harpaso. Saudaraku, kita akan baca Matius pasal 17. Ini rembukannya antara Tuhan Yesus, Musa dan Elia di atas Gunung Tabor. Mereka rembukan mengenai harpaso ini, saudaraku. Matius 17 ayat 1 sampai 5 dibaca Ibu Tami. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendiri saja. Terus Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Terus Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." ya, jadi pertemuan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia di atas Gunung Tabor, Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Mereka itu sedang merancang bahwa di akhir zaman itu akan ada orang-orang seperti kamu loh, Elia, seperti kamu Musa. Musa memang mati, saudaraku, tetapi mayatnya itu direbut oleh malaikat Mikael, saudaraku. Dan ada rahasia dalam di dalamnya, saudaraku, yang nanti akan saya jelaskan pada sesi-sesi yang lain. Saudara, adapun isi dari pembicaraan mereka di atas Gunung Tabor itu, Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Isi pembicaraan mereka adalah menetapkan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang seperti Henokh, seperti Musa dan Elia, yang akan dijadikannya sebagai pasukan surga melalui satu cara yang namanya harpaso. Disebut dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi ketika Tuhan ketemu Musa dan Elia di atas Gunung Tabor,
Mereka sedang menyatakan satu rahasia, bahwa satu saat kelak nanti akan ada orang-orang seperti kamu Musa, seperti Elias, seperti Henokh, yang tidak akan mati, tetapi akan langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Itu isi percakapan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Ya, ini nggak dicatat ya, ini terdapat di Makrifat ya saudaraku, di dalam Hikmat dan Makrifat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi isi pembicaraan mereka di atas Gunung Tabor itu adalah menetapkan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang seperti Henokh, seperti Musa, seperti Elia, yang akan dijadikan sebagai pasukan surga melalui rekrutmen yang namanya Harpaso. Jadi orang-orang yang Harpaso itu orang-orang yang dijadikan pasukan Tuhan. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Kita akan membaca nubuat Nabi Musa, Ulangan pasal 33 ayat 1 dan 2. Ini Nabi Musa yang diajak ketemu di atas Gunung Tabor tadi. Ulangan 33 ayat 1 dan 2. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Iya. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Amin. Ini Musa yang ketemu di atas Gunung Tabor dalam tubuh yang dahsyat itu. Saudaraku, Tuhan melalui Musa ini juga ngomong karena dia tahu bahwa di akhir zaman itu ada orang-orang yang nggak mati, saudaraku. Kepada Musa difirmankan, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudusnya. Ini nubuat Musa. Tuhan datang bersama puluhan ribu. Kita juga akan melihat dari nubuat Henokh, ya. Saya tidak akan membuka kitab Henokh, tetapi akan membuka kitab Yudas. Ya, saudaraku, kita akan membaca kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Ini Henokh. Henokh ini orang yang nggak mati. Ibrani 11 ayat 5 menyatakan begitu. Henokh orang nggak mati. Ditulis, saudaraku. Jadi ada orang yang nggak mati itu. Henokh orang yang nggak mati itu, dia ngomong bahwa di akhir zaman itu Tuhan akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Itulah orang-orang yang Harpaso, yang saya berharap itu nanti ada di antara kita. Dan itu pasukan yang sedang kita bentuk melalui kegerakan Buddha Putih, melalui IRMC, di mana kita melakukan segala sesuatu seturut dengan firman dan Roh Kudus. Saya berharap ke sana. Saudaranya menjadi pasukan Tuhan yang menjadi pewaris dari apa yang dulu dijanjikan. Tadi malam saya sampaikan, saudara menjadi pasukan-pasukan Yosua yang berhak nanti mewarisi janji yang dahulu dijanjikan oleh Tuhan pada para pendahulu, baik dari para pengajar tabernakel maupun para pengajar kitab Wahyu. Mereka sekarang sudah meninggal, saudaraku. Tetapi saudaralah generasi Yosua yang akan dijadikan Tuhan pasukannya yang mengiring kedatangannya, seperti pasukan Yosua. Dan dahsyat, saudara, nanti akan mampu, ya, Roh Kudus datang. Nah, kita akan baca ayat yang ke-15, tujuan dari orang-orang yang Harpaso. Dari Yudas pasal 1 ayat 15 sekarang.
hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Amin. Orang-orang yang harpaso itu dimaksudkan Tuhan untuk menghakimi. Maka kemudian Rasul Paulus juga mencatat, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, jadi ini menggenapi perkataan Rasul Paulus bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi dan malaikat-malaikat. Nah, adalah kemustahilan apabila dalam tubuh saudara, tubuh saya seperti saat ini, kita bisa menghakimi bumi atau malaikat. Itu kemustahilan, maka perlu satu cara yang diterapkan oleh Tuhan, yaitu harpaso. Ketika saudara nanti diubahkan menjadi pasukan pewaris, menjadi pasukan surga, pasukan penggenap dari kegerakan akhir zaman ini. Saudara, coba kita akan baca 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, dibaca. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ya, jika terus? penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Saudara, dalam tubuh seperti sekarang ini, saudara menghakimi dunia itu nggak bisa, saudaraku. Saudara keluar negeri itu kemana-mana harus begitu sopan dengan aparat-aparat imigrasi di negara-negara di luar negeri. Kalau nggak sopan sedikit, saudara akan kena sanksi, ya saudaraku. Maka bagaimana saudara ini bisa menghakimi dunia kalau badan saudara tidak diubahkan seperti badannya Elia yang bertemu Tuhan Yesus di puncak Gunung Tabor itu? Kalau tidak diubahkan nggak bisa, saudaraku. Apalagi menghakimi malaikat. Menghakimi tuyul aja nggak berani. Saudaraku. Jadi tuyul itu ada yang takut sama tuyul, sama pocong takut. Ya, nggak tahu ya kalau di Jawa Barat ada pocong apa enggak. Kalau di Jawa Tengah itu hantu yang tenar itu pocong. Kalau di Jawa Barat apa kurang ngerti saya. Di Batak mungkin ada lagi hantu yang menakutkan. Saudara berani nggak sama itu menghakimi gitu? Kan kalau saudara tidak diubahkan oleh Tuhan, saudara belum bisa menghakimi itu saudaraku. Kalah saudara nanti. Nah, makanya perlu satu langkah yang dikerjakan Tuhan, namanya harpaso, supaya saudara menggenapi firman. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Dan satu hal ya saudaraku, harpaso itu sebuah kata, sebetulnya cuma kata. Di dalam Alkitab yang dilafalkan tepatnya itu sebagai harpazo. Di dalam setiap konteks harpazo itu bisa berbeda maknanya ya saudaraku. Misalkan ini serigala yang menerkam domba di dalam Yohanes pasal 10 ayat 12 itu juga disebut prosesnya itu harpazo saudaraku. Membawa dengan paksa, menyeret atau menculik. Yohanes pasal 10 ayat 12 itu ditulis juga harpazo. Ketika serigala itu merenggut domba, itu juga harpazo saudaraku. Itu jadi harpazo itu cuma bahasa saja. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut catch up atau take by force, catch away, menangkap, mengambil dengan kekuatan atau merampas.
Saudaraku, Rasul Paulus itu juga pernah menerima penglihatan dan pernyataan tentang seseorang yang harpaso, ya. Saya akan jelasnya harpasonya Paulus dengan harpaso di akhir zaman itu bedanya apa? Karena harpaso itu diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk ketika serigala menerkam domba itu pun harpaso, saudaraku. Nah, Rasul Paulus itu juga pernah mengalami satu peristiwa. Kita akan baca 2 Korintus 12 ayat nanti ya. Jadi Rasul Paulus itu harpaso secara rohani. Saya terangkan dulu. Rasul Paulus itu harpaso secara rohani, tetapi dia mati atau wafat juga secara badani. Karena Rasul Paulus sendiri berkata, kejadian itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Artinya Rasul Paulus nggak ngerti memang ini, saudaraku. Maka dia ngomong begitu, saudaraku. Artinya Rasul Paulus sendiri belum jelas saat itu yang harpaso itu tubuhnya, jiwanya atau rohnya. Tetapi, saudaraku, beda dengan Wahyu 12 itu totalitas, saudaraku. Yang harpaso itu tubuh, jiwa, roh. Jadi tubuh, jiwa, roh saudara itu akan harpaso nanti lenyap, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, saudaraku, ini bedanya dengan harpaso yang terjadi atas Rasul Paulus. Rasul Paulus itu harpaso secara rohani, secara spiritual saja, tetapi badannya mati. Nah, pada Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu harpaso total yang meliputi tubuh, jiwa, roh saudara. Ada orang tuh yang nggak mati loh, saudaraku. Memang ada satu ayat yang mengatakan darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Tapi firman Tuhan itu juga nulis, saudaraku, bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak mati seperti Henokh, Ibrani 11 ayat 5. Seperti orang-orang di akhir zaman yang harpaso itu, saudaraku. Nah, saudara, pelaksanaan atas penghakiman di bumi itu kemudian digambarkan secara dahsyat di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 5. Ini pelaksanaan penghakiman atas bumi, atas malaikat-malaikat. Dibaca Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Terus, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. terus Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. amin. Jadi ini pelaksanaan dari penghakiman yang dilaksanakan oleh orang-orang yang harpaso. Jadi harpaso itu enggak kemudian nanti nganggur di awang-awang kesana kemari, saudaraku, piknik di atas awan-awan, mantenan, seperti ya lagu dulu itu betul ya saudaraku, tapi tidak menggambarkan detail. Ada pertemuan di udara, tapi kan nggak ngerti yang dikerjakan tuh apa setelah itu. Ternyata ini saudaraku menghakimi. Kita menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat. Di sini kalau dalam Wahyu pasal 12 tadi cuma tanda besar di langit, tapi Wahyu 15 ini tanda besar dan ajaib di langit. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan kemudian ada senandung nubuat lagu Musa dan anak domba, itu yang ketemu di atas Gunung Tabor, saudaraku. Ini orang-orang yang harpaso,
nyanyikan lagu itu, saudaraku, mengenang dahulu, saudaraku. Jadi dan pengikut-pengikutnya itu juga bukan pengikut yang cengeng, saudaraku. Pasukan surga, pasukan Yosua, pasukan berebut kemenangan, itu kalau melihat kedahsyatan di muka bumi, melihat peperangan, melihat bencana, itu mereka tidak menjerit-jerit, saudaraku. Ketika melihat di tangan pemimpin mereka itu ada kuasa mencurahkan 7 cawan murka Allah, maka mereka nggak takut. Ada gempa yang besar, ada gunung meletus, saudaraku, ada tsunami besar, mereka nggak takut, saudaraku. Apa yang diucap dari mulut mereka? Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Itu lagu tari-tarian, saudaraku, di akhir zaman. Jadi saudara jangan takut ya kalau ada bencana, ada gempa bumi. Wah, takut sekali, aduh, wah. Seperti teriakan orang-orang dunia kan, kalau ada bencana itu teriak-teriaknya begitu ya. Saudara jangan takut, tapi saudara coba mulai berseru seperti pengikutnya para pemenang ini, saudaraku. Mereka berseru, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Jadi mereka tuh ngerti bahwa kalau terjadi bencana itu keadilan Tuhan. Kalau terjadi bencana di Mesir oleh karena tulah yang dijadikan oleh Tuhan melalui tongkat Musa, saudara, bangsa Israel itu juga bersorak kurang lebih seperti itu. Makanya ini menjadi lagu kenang-kenangan, saudaraku, lagu senandung yang luar biasa, nyanyian Musa dan anak domba, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara melihat bencana, melihat sesuatu kengerian, berserulah seperti ini. Ini ciri dari pasukan Yosua, pasukan orang-orang yang harpaso di akhir zaman. Jangan saudara berteriak-teriak agak karuan, gak ada gunanya, saudara. Itu keajaiban, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan yang Maha Kuasa, adil benar segala jalanmu. Itu tahu orang-orang yang mengikuti kegerakan itu bahwa itu adalah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yang sedang dijalankan, pengadilan Tuhan yang sedang mulai dikerjakan oleh tokoh-tokoh yang harpaso tadi, saudaraku. Lah yang melaksanakan bencana-bencana itu, pelakunya, eksekutornya adalah hamba-hamba Tuhan ya, saudaraku. Ketika misalkan, saudaraku, bintang yang pertama atau guruh pertama, guruh kedua, sampai kan ada ke-7 guruh ya di kitab Wahyu itu, saudaraku, itu gantian, saudaraku. Kalau tokoh yang pertama sedang bernubuat mengenai bencana gempa, ini tokoh yang kedua nggak boleh nolak, saudaraku. Kemudian, wah, karena sesama hamba Tuhan hebat ya, saudaraku, sedang disuruh bernubuat, air menjadi darah. Musa sedang gitu, Harun tuh nggak boleh berdoa, jangan sampai air menjadi darah, biarlah air. Nggak boleh, saudaraku. Sesama tokoh itu ngerti, itu keadilan Tuhan yang sedang bekerja. Nah, ini mulai kita pahami. Jadi para pengikut kegerakan pun mesti ngerti, kalau ada bencana, ada sesuatu yang dahsyat, peperangan yang dahsyat, itu karena ucapan hamba-hamba Tuhan yang dipakainya untuk kegenapan rencana Tuhan di akhir zaman. Saudara jangan kaget, jangan heran, jangan saudara tengking, jangan-jangan itu malah dari mulut hamba Tuhan yang engkau ikuti. Saudaraku, bencana tulah itu terjadi, jangan-jangan itu dari Musa. Harun nggak boleh nolak, saudaraku, sampai 7 bokor murka Allah itu nanti semuanya terlaksana. Jadi mengerti ya dari mana asalnya penghakiman itu. Jadi yang harpaso itu tujuannya adalah untuk menghakimi bumi. Ya, saudaraku, ingat baik-baik. Kemudian tujuan yang diungsikan, yang Theoko, yang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14.
tujuan dari yang diungsikan ini membentuk pihak mempelai wanita yang belum sempurna dan harus dipingit. Dipingit itu artinya dikhususkan selama 1260 hari, dan nanti akan sempurna pada Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 di dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Jadi ada jeda waktu antara orang-orang yang harpaso di Wahyu 12 ayat yang kelima dengan orang-orang yang naik ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang diubahkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Itu ada jeda waktu 1260 hari. Saudaraku, memang ini rencana Tuhan seperti itu. Saudaraku, coba kita akan membaca pihak perempuan ini diungsikan ya. Jadi ibunya Tuhan Yesus itu Maria itu disuruh mengungsi. Saudaraku, pihak wanita itu mengungsi. Yang laki-laki, saudaraku, berperang. Yang pihak wanita itu mengungsi. Ini ada kisahnya, saudaraku. Kitab Kejadian, ya, Kitab Kejadian. Ini pihak perempuan itu tidak disuruh untuk ikut berperang, ya saudaraku. Artinya yang rohaninya belum mencapai ruang Maha Kudus itu tidak akan diajak ikut berperang, tapi dia diungsikan. Kejadian pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Amin. Jadi pihak perempuan itu tidak diajak berperang, tapi melahirkan, saudaraku. Melahirkan itu juga berat, saudaraku. Makanya orang yang mencapai ruang kudus itu pun proses perjalanannya juga cukup berat, saudaraku. Dan orang yang diungsikan itu digambarkan di mana? Kalau yang harpaso digambarkan di Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kemudian orang yang diungsikan atau peogo itu pelaksanaannya digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Dibaca Ibu Tami. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Terus? Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru buruh yang dahsyat. Dan suara yang aku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, perhatikan ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Terus? Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Ciri dari orang yang bisa minimal diungsikan itu ternyata di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, kita biasakan mengucapkan hal yang benar ya, saudaraku. Jangan mudah bohong, menipu dan lain sebagainya, itu membuat hati saudara tidak perawan. Ya, kalau ingin hatinya perawan, membuat Tuhan itu senang, saudara jangan suka berbohong. Kalau nggak tahu itu lebih baik diem. Dan kalau saudara bertanya pada seseorang sampai orang itu diem, saudara jangan desek, kasihan. Ya, saudaraku. Kalau ditanyain begini-begini sudah diem, itu artinya dia malah benar, saudaraku, karena nggak ngerti, nggak harus menjawab apa, saudaraku. Jadi kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, saudaraku. Dan ciri dari orang yang akan diungsikan ini mulutnya tidak dusta, mereka tidak bercela. Saudara,
suasana padang belantara ini juga yang dahulu digambarkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Di sana ada penyempurnaan orang-orang yang belum sempurna tetapi imannya sudah bagus. Itu diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Saudara jangan tanya juga ya, padang belantara pengungsian itu di mana? Apa itu di Jawa Timur? Wah, nanti cerak nih Pak Yohanes kalau di Jawa Timur. Apakah itu di ujung kulon? Apakah itu di Australia? Apakah itu di Jakarta? Apakah itu di Papua? Ya itu nanti yang akan mindahkan itu Tuhan ya saudaraku. Filipus itu ketika dipindahkan dia nggak ngarani saudaraku. Tuhan pindahkan aku ke Asdod, enggak saudaraku. Tapi dipindahkan oleh dua sayap burung nasar tadi. Dan ternyata dia di Asdod. Ayat Alkitab menulis seperti itu. Orang yang diungsikan itu begitu. Nanti ada beberapa wilayah pengungsian memang. Ketika sudah diungsikan oleh Roh Tuhan, tiba-tiba saudara dibawa ke Australia ya tetap puji Tuhan. Di bagian Australia digembalakan oleh mungkin bintang yang pertama atau bintang yang kedua. Atau mungkin mendadak sudah dibawa ke sekitar Mesir, saudaraku, enggak apa-apa. Itu proses Alkitabiah loh, saudaraku. Seperti Filipus dari Gaza ke Asdod selap dalam waktu kilat, itu akan terjadi pada orang-orang yang diungsikan di akhir zaman. Jadi jangan kira ini ilmu ilmu goib ya, saudaraku. Tapi ini ilmu Alkitabiah. Seperti Filipus yang dipindahkan dari Gaza ke Asdod, kilat. Saudara nanti dipindahkan dari sini ke kutub selatan. Tapi kutubnya sudah diubah sama Tuhan jadi indah. Tidak apa-apa. Berserah saja. Tuhan akan memindahkan saudara. Jadi ini orang-orang yang diungsikan itu digambarkan Yesaya 35 ayat 1-10. Dibaca Ibu Tami, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Suasana padang pengungsian ini. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semara Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, sampai ayat 4 ini dulu, saudaraku. Jadi dikatakan, kuatkanlah, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadamu, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Tangan yang lemah lesu nanti akan dikuatkan, saudaraku. Kemudian kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Ya, saudara naik tangga itu goyah nggak lututnya? Kalau sedikit goyah, nanti itu akan ditegakkan, saudaraku, oleh kuasa Tuhan. Ya saya itu merasa juga, karena berat badan saya ini 90 lebih, jadi kalau naik itu lutut ini ya terasa mulai sedikit ya agak kurang enak begitu ya, tapi tidak apa-apa, itu akan ditegakkan, saudaraku. Jadi ketika di padang pengungsian hal-hal seperti itu akan disembuhkan oleh Tuhan, terjadi mujizat-mujizat dahsyat, lutut yang goyah itu akan ditegakkan. Terus ayat yang keempat, ayat kelima. Oh ya, kelima. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Iya, akan terjadi banyak mujizat. Terus pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Terus tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. ya, Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus.
Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, di padang belantara pengungsian terjadi penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tubuh saudara. Karena nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudara akan diangkat juga hidup-hidup di dalam satu peristiwa besar yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Saudaraku, diangkat dan disempurnakan saat Tuhan Yesus datang. Inilah yang sering disebut orang sebagai rapture, dan ini lebih banyak daripada yang harpazo. Orang yang diungsikan kemudian rapture ini lebih banyak daripada orang-orang yang harpazo. Saudaraku, mereka diangkat, diubahkan dalam satu peristiwa besar yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Jaraknya 1260 hari setelah harpazo. Itu ada peristiwa dasar yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Itu ketika orang-orang yang diungsikan tadi sempurna dan diubahkan juga. Kita baca Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desok air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, orang-orang yang diungsikan itu nanti akan diangkat hidup-hidup juga, berjarak 1260 hari dari orang yang harpazo. Mereka adalah orang yang diangkat hidup-hidup dan menjadi saksi nanti ketika kuburan-kuburan itu terbuka dan terjadi kebangkitan orang kudus. Nanti mereka akan lihat, saudaraku, itu. Saudaraku, saya beritahu saudara bahwa harpazo di Wahyu 12 ayat yang kelima itu bukan karena tiupan sangkakala, tetapi ketika perjamuan malam kawin anak domba, Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian yang mati dibangkitkan, kemudian yang di padang belantara yang diungsikan tadi diangkat hidup-hidup, itu karena tiupan sangkakala. Seperti Henok itu naik juga bukan tiupan sangkakala, Elia naik juga bukan tiupan sangkakala. Orang yang harpazo juga naik bukan karena tiupan sangkakala. Nah, yang karena tiupan sangkakala adalah yang di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, 51, 52. Dibaca. 1 Korintus 15, 51, 52. 1 Korintus 15, 51, 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Iya, ini bukan menceritakan orang yang harpazo, tetapi ini menceritakan kejadian pernikahan anak domba di Wahyu 19. Saudaraku, kita baca lagi di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17.
Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. amin. Ini menceritakan perjamuan malam kawin anak domba. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal, ini orang yang mengungsi tadi, saudaraku, yang diungsikan, sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya apa? Orang-orang yang diungsikan itu nanti akan melihat ketika kuburan-kuburan itu terbuka, orang-orang kudus nanti dibangkitkan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi yang dibangkitkan, saudaraku, pada sangkakala terakhir, kemudian orang-orang yang diungsikan itu nanti diangkat hidup-hidup, itu beda dengan yang harpaso. Harpaso itu mirip dengan Elia, mirip dengan Henok. Bukan karena sangkakala, tapi itu pasukan yang direkrut Tuhan secara khusus. Dahsyat. Saya akan lanjutkan menerangkan mengenai yang perjamuan malam kawin anak domba. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, yang diungsikan tadi, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang diungsikan tadi nanti akan melihat sesuatu yang ajaib, ya saudaraku. Melihat kuburan-kuburan terbuka, kemudian orang-orang dibangkitkan, melihat. Sesudah itu mereka naik, saudaraku. Kemudian acara perjamuan malam kawin anak domba. Perjamuan malam kawin anak domba itu bahasa rohani dari pengadilan kursi Kristus. Pada saat itu ditentukan yang di pelataran mana, yang di ruang kudus mana, yang di ruang maha kudus mana. Saudaraku, jadi kita sekarang menjadi jelas, ya. Kemudian sekarang saya akan menerangkan tentang orang-orang yang tertinggal di masa antikris, orang-orang pelataran bait suci. Kenapa toh ada orang-orang yang tertinggal? Ini penyebab utamanya karena mereka itu lamban mendengar, sehingga tidak memahami pengajaran yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi dia itu adalah susu rohani terus. Akhirnya hidupnya selalu kanak-kanak, ditandai dengan sifat-sifat daging, di mana sifat-sifat daging ini sangat dekat dengan sifat binatang, saudaraku. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3, kemudian juga Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Mereka yang tertinggal itu di dalam Matius tadi disebut sebagai celakalah ibu-ibu hamil dan menyusui. Itu siapa toh, saudaraku? Para pelayan Tuhan yang ketika masa antikris tiba, jemaatnya itu kanak-kanak rohani, ya ketinggal, saudaraku. Terpaksa tertinggal. Bukan ibu-ibu yang mengandung secara lahiriah, kalau rohaninya bagus tetap bisa diungsikan, saudaraku. Tadi ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 19 tadi. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17, mereka disebut sebagai keturunan lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus. Kemudian di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, mereka orang-orang tertinggal itu disebut sebagai pelataran bait suci yang dibiarkan diinjak-injak bangsa asing. Saudaraku, jadi kalau pada zaman Nuh, maka ada binatang-binatang yang haram yang dibawa di dalam bahtera juga. Jadi binatang itu dibawa juga, saudaraku. Maka nanti orang-orang Kristen yang
percaya Tuhan Yesus tapi tertinggal, itu artinya dia masih memiliki sifat daging, kedagingan. Saudara, di akhir-akhir di zaman tabernakel itu juga ada binatang-binatang yang tidak haram yang boleh masuk pelataran bait suci untuk disembelih dan dikorbankan. Domba, lembu itu boleh masuk bait suci tapi sampai di pelataran saja. Di akhir zaman, orang-orang yang sudah percaya tetapi masih memiliki sifat binatang, artinya saudaraku, hawa nafsunya itu masih banyak banget. Yang penuh hawa nafsu, mereka akan mati menjadi martir, bahasa rohaninya itu sebagai binatang yang disembelih di pelataran bait suci. Ini terpaksa dan memang harus terpaksa tertinggal. Ada dua opsi ya saudaraku. Kalau menerima tanda 666 dan mereka akan mendapatkan akses kenikmatan dunia, tetapi mereka akan kehilangan keselamatan, saudaraku. Kemudian opsi yang kedua, menolak tanda 666 dan mereka akan mati di tangan antikris. Ini menjadi martir ya saudaraku, nanti menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat terakhir di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 14 sampai 18. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 14 sampai 18. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. amin. Jadi tanda antikris atau tanda 666 itu bahasa aslinya karakma ya. Saudaraku, itu akan diberlakukan serentak di seluruh dunia. Jadi nanti karena akses yang semakin mudah, nanti akan ada maklumat yang menyatakan satu perintah, mulai tanggal sekian, hari apa begitu, tahun sekian, semua warga dunia harus memakai tanda. Nah, tandanya itu saya nggak mau menyebut ya. Ini sangat riskan, bentuknya apa nanti akan terjadi dengan sendiri dan kita nggak usah pusing, karena itu nanti yang menemui itu orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang harpaso tidak akan menemui itu, orang-orang yang diungsikan pun tidak, tetapi orang-orang yang tertinggal yo pasti ketemu, saudaraku. Maka jangan menjadi orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani. Demikian pembukaan rahasia firman, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan memuji Tuhan. Ya, lagu kesukaan saya saja. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.